Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran matematika kelas 7. Semoga semuanya tetap semangat dan tetap sehat ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perbandingan ya dengan submateri kecepatan dan debit. Nah, tentunya tentang kecepatan dan debit ini masih berkaitan dengan perbandingan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama. Nah, coba perhatikan teman-teman. Di sini ada sebuah mobil yang bergerak. Ya, terus mungkin teman-teman, "Oh, ini lagi balapan, Bu." Oh, ya betul sekali ya. Ini mobil balap. Oke. Nah, mobil balap, mobil apapun itu atau setiap benda yang bergerak, dia pasti punya kecepatan. Ya. Nah, kalau nilai kecepatannya besar, maka dia akan melaju sangat cepat. Ketika nilai kecepatannya itu kecil, maka dia akan melaju dengan lambat. Dan ketika sebuah benda kecepatannya 0, artinya apa? Betul sekali. Artinya benda itu diam. Ya. Oke, coba kita perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini ada 3 buah benda. Ya. Di sini dicatat jarak, waktu, dan kecepatannya. Untuk benda yang pertama, dia menempuh jarak 60 meter dalam waktu 3 menit. Ya, jadi dia bergerak sejauh 60 meter selama 3 menit, maka kecepatannya adalah 20 meter per menit. Lalu benda yang kedua, dia bergerak 180 km selama 2 jam. Maka kecepatannya 90 km per jam. Ya. Nah, untuk yang benda ketiga, dia menempuh jarak 15 meter dengan waktu 5 detik. Maka kecepatannya 5 meter per detik. Nah, apa sih hubungan jarak, waktu, dan kecepatan di sini? Coba teman-teman perhatikan ya. Dari segi angka-angkanya, artinya apa? Betul sekali. Jadi ternyata kecepatan itu diperoleh dari mana? Jarak dibagi dengan waktu. Jadi di sini 60 dibagi 3 sama dengan 20 meter per menit. Ya, begitupun dengan yang kedua dan yang ketiga. Nah, maka diperolehlah sebuah rumus yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Ya. Nah, kecepatan berbanding lurus dengan jarak, sedangkan kecepatan berbanding terbalik dengan waktu. Artinya apa? Kecepatan akan bernilai besar ketika jaraknya pula besar. Tetapi kecepatan ini akan besar juga ketika waktunya itu sedikit. Ya. Oke nih teman-teman. Teman-teman tahu nggak apa sih artinya dari 20 meter per menit, 90 km per jam, dan 5 meter per detik? Ya. Nah, di sini ya, diketahui benda pertama kecepatannya 20 meter per menit. Artinya apa? Artinya benda tersebut selama 1 menit dia menempuh jarak 20 meter. Ya. Jadi kecepatan ini dalam satu satuan waktu. Nah, lalu 90 km per jam. Oh, berarti dalam waktu 1 jam, ya, dalam waktu 1 jam dia bergerak 90 km. Dan 5 meter per detik artinya dalam waktu 1 detik dia bergerak sejauh 5 meter. Gitu. Jadi teman-teman di sini bisa melihat, oh, 1 detik dia bergerak sejauh 5 meter. Berarti kalau benda ini bergerak selama 2 detik, berarti berapa nih jaraknya? Betul, tinggal kita kalikan 2, jadi 10 meter. Nah, di detik selanjutnya, di detik ketiga, dia bergerak lagi 5 meter. Berarti jadi 15 meter. Seperti itu ya teman-teman. Jadi perpindahannya, dia berpindah sejauh 5 meter dalam waktu 1 detik. Wah, itu cepat sekali ya, 5 meter dalam waktu 1 detik. Oke, nah lebih jelasnya coba kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, di sini ada sebuah mobil. Katanya jarak dari kota A ke kota B adalah 300 km. Ya, jadi jarak 2 kota 300 km. Jika Ernest berangkat dari kota A pada pukul 7.15 menggunakan mobil, dan sampai di kota B pukul 9.45, berapakah kecepatan mobil yang dikendarai Ernest? Nah, seperti biasa, jangan sampai lupa bahwa
ketika kita mengerjakan soal cerita, biasakan tulis apa yang diketahui, ditanyakan, jawab, dan diakhiri dengan kesimpulan. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Di sini diketahui katanya jarak dari kota A ke kota B adalah 300 km. Ya. Nah, berarti diketahui apa? Jarak kota A ke B yaitu 300 km. Lalu yang kedua, Ernest berangkat dari kota A pukul 7.15. Nah, lalu sampai di kota B pukul 9.45. Yang ditanyakan di sini adalah berapa kecepatan mobil Ernest, ya. Oke, kita coba jawab. Nah, teman-teman untuk menjawabnya, lihat apa yang ditanyakan di sini. Di sini ditanyakan kecepatan mobil Ernest. Ingat kembali bahwa rumus kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu, ya. Nah, waktunya di sini belum ada. Ya, berapa jamnya, maka kita peroleh dari mengurangi waktu sampai dengan waktu berangkat, yaitu 9.45 kita kurangi dengan 7.15. Ingat, pengurangan waktu itu jam dikurangi jam, menit dikurangi menit, ya. Oke, maka kita peroleh 2 jam 30 menit, atau kita bisa tuliskan sebagai 2,5 jam atau 2,5 jam, ya, untuk memudahkan dalam perhitungan. Nah, sekarang coba lihat. Untuk menghitung kecepatan itu jarak dibagi waktu. Jaraknya ada nggak? Ada, waktunya sudah ada. Sudah, berarti kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Kecepatan sama dengan jaraknya adalah 300 km dan waktunya 2,5 jam. Maka diperolehlah hasil pembagiannya 300 dibagi 2,5 adalah 120. Satuannya karena di sini kilometer dibagi jam berarti 120 km per jam. Sehingga disimpulkan, kecepatan mobil Ernest adalah 120 km per jam. Artinya apa? Artinya dari kecepatan ini, dalam waktu 1 jam, Ernest menempuh jarak 120 km. Berarti kalau dalam waktu 2 jam, dia menempuh jarak 240. Betul sekali. Nah, gitu teman-teman. Itu tentang kecepatan. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada sebuah bak mandi. Ya, mungkin teman-teman ada yang pernah mengisi bak mandi di rumahnya, ya. Tentunya ketika kita mengisi bak mandi itu nggak bisa langsung penuh, ya. Kita harus nunggu dulu waktunya gitu ya. Mungkin dalam waktu 1 menit terisi 1/5-nya, lalu 2 menit kemudian terisi 3/5-nya, seperti itu ya. Jadi membutuhkan waktu. Dan ketika kita mengisi sesuatu, misalkan nih teman-teman mengisi bak mandi dengan mengisi botol air minum. Mungkin waktunya itu berbeda, ya. Waktu pengisiannya gitu tergantung dari banyaknya air yang keluar dan tergantung juga dari besarnya volume benda yang akan kita isi. Nah, di sini teman-teman kalau teman-teman perhatikan setiap sumber air misalkan keran ya, keran atau misalkan keran dengan dispenser nih. Setiap sumber air itu dalam waktu misalkan 1 menit, dia akan mengeluarkan air dengan banyak yang berbeda. Misalkan kalau keran dia bisa mengeluarkan 5 liter. Tapi kalau misalkan dispenser misalkan dia hanya bisa mengeluarkan 1 liter dalam waktu 1 menit. Nah, perbedaan itulah yang dimaksud dengan perbedaan debit, ya. Jadi debit di sini adalah banyaknya volume air atau benda cair ya, nggak selalu air. Jadi banyaknya volume benda cair pada satu satuan waktu. Jadi dalam satu satuan waktu atau dalam waktu 1 menit itu dia keluarnya berapa liter, dia keluarnya berapa meter kubik gitu ya. Nah, itu tergantung dari debitnya. Kalau debitnya besar, maka dia bisa mengeluarkan lebih banyak air dalam waktu 1 menit. Tapi kalau debitnya kecil, berarti dia bisa mengeluarkan mungkin lebih sedikit air, ya. Nah, debit ini sebetulnya rumusnya itu hampir mirip-mirip dengan kecepatan, ya. Jadi rumus debit ini bergantung dari volumenya dan juga waktunya untuk menentukan besar debitnya itu. Nah, debit itu adalah volume dibagi waktu. Nah, seperti halnya pada kecepatan, debit itu berbanding lurus dengan volume, artinya debit ini akan besar ketika volumenya besar. Dan berbanding terbalik dengan waktu. Ketika debit ini besar, maka waktunya
kecil. Gitu ya. Oke, nah nih teman-teman, di bak mandi ini misalkan ya, misal nih, debit air untuk mengisi bak mandi ini adalah 2 liter per menit. Ya, debitnya itu 2 liter per menit. Misal setelah dihitung volume dan waktunya, oh ternyata debitnya itu 2 liter per menit. Maka artinya apa? Artinya setiap 1 menit bak ini terisi air sebanyak 2 liter. Ya, jadi setiap 1 menit si kerannya ini mengeluarkan 2 liter. Seperti itu maksud dari debitnya ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Di sini sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang sisi 3 meter. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut hingga penuh adalah 3 menit. Maka besar debit air tersebut adalah, nah seperti biasa kita tulis yang diketahuinya. Di sini diketahui bak mandinya berbentuk kubus, panjang sisinya 3 meter. Lalu waktu pengisiannya selama 3 menit. Ditanyakan besar debit air. Oke, kita jawab ya. Nah, karena yang ditanyakan debit air, kita akan gunakan rumusnya secara langsung. Di sini, untuk menentukan debit, kita butuh volume dan waktu. Ya. Nah, di sini waktunya sudah ada ya, 3 menit, tapi volumenya belum ada. Nah, karena di sini diketahui berbentuk kubus dengan sisi 3 meter, nah, maka kita bisa cari volumenya melalui volume kubus, ya. Oke, hujan turun teman-teman. Volume yaitu sisi kali sisi kali sisi. Nah, teman-teman di sini bisa mengingat kembali karena bak mandinya berbentuk kubus, berarti volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi. Di sini sisinya 3 meter, maka artinya 3 meter kali 3 meter kali 3 meter, maka diperoleh volumenya 27 meter kubik. Nah, sekarang volumenya udah ada, waktunya juga udah ada. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Berarti debit air volumenya 27 meter. Maaf ya, ini salah penulisan, harusnya kubik. Dibagi dengan waktunya 3 menit. Maka diperoleh 9 meter kubik per menit. Ya, jadi debit air untuk mengisi bak tersebut adalah 9 meter kubik per menit. Artinya apa? Dalam waktu 1 menit, dia bisa mengisi 9 meter kubik. Berarti kalau 2 menit, 18 meter kubik. 3 menit, 27 meter kubik. Gitu ya teman-teman. Nah, itu tentang kecepatan dan debit. Oke, nih ada bonus fitur di sini. Maksudnya apa? Nah, di sini ada sebuah segitiga, teman-teman. Di segitiga ini, nah di sini ada J, K, dan W, bukan Jokowi ya. Atau mungkin ini jadi jembatan keledainya. Ini adalah rumus Jokowi, gitu ya. Oke, maksudnya apa? Di sini J-nya adalah jarak, K-nya kecepatan, W-nya adalah waktu. Nah, segitiga ini digunakan untuk menentukan rumus kecepatan. Kalau tadi kan kita udah tahu kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, gimana kalau kecepatannya diketahui, jaraknya diketahui, justru yang ditanyakannya waktu. Atau justru yang ditanyakannya jarak, gitu kan? Nah, maka ada caranya. Gini, kalau teman-teman mau cari kecepatan, berarti jarak yang diketahui jarak dan waktu. Nah, berarti kecepatannya kita tutup nih. Yang diketahui jarak dan waktu. Nah, karena jarak dan waktu itu bentuknya vertikal, atas bawah, maka ini tinggal kita bagi aja jarak dibagi waktu. Ya, dibagi. Nah, kalau yang dicarinya itu adalah waktu, berarti yang diketahui jarak dan kecepatan. Nah, berarti jarak kecepatan ini kan vertikal juga ya, berarti jarak dibagi kecepatan. Nah, lalu yang ini, kecepatan dan waktu. Misal yang ditanyakannya jarak, diketahui kecepatan dan waktu. Berarti kecepatan dan waktu di sini kita bagi juga? Enggak dong, kita kalikan. Kenapa? Karena dia bentuknya horizontal. Jadi samping-sampingan. Kalau samping-sampingan dia dikali, gitu ya teman-teman. Dan rumus ini berlaku juga pada debit. Ya, di sini VDW cari sendiri ya ininya, jembatan keledainya. Nah, debit, volume dan waktu, gitu ya. Sama kayak tadi. Kalau misalkan yang dicarinya debit, berarti volume dibagi waktu. Kalau yang dicarinya waktu, berarti volume dibagi debit. Kalau yang dicarinya volume, berarti debit dikali waktu. Nah gitu, itu untuk memudahkan mencari rumusnya ya. Oke, gitu aja teman-teman untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.